Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sore hari ini kembali memberikan kesempatan untuk kita duduk bersama, belajar bersama, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala melalui kitab Tafsir Juz Amma karya Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullah taala. Kita masih pada surat yang sama, surat Al-Lail, di mana Allah menyebutkan manusia usahanya bermacam-macam. Ada yang melangkah dalam usaha baik, bersedekah, dan dia meyakini dengan bersedekah itulah Allah akan memberikan balasan yang berlipat, terlebih di surganya kelak. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-8 di halaman 425, Allah menyebutkan wa amma man bakhila wastaghna. Dan ada orang-orang yang bakhil, kikir, pelit, wastaghna, dan merasa dirinya cukup, yaitu tidak membutuhkan, tidak memerlukan pertolongan Allah. Dan ini salah satu poin yang dibahas oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad tentang menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Sebagian orang ketika Allah limpahkan kepadanya nikmat, menganggap nikmat itu adalah haknya, menganggap nikmat itu adalah usahanya, lupa kalau nikmat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita yang masyhur adalah ceritanya siapa? Qarun yang dahulunya miskin, berharap memohon menjadi orang yang kaya. Setelah Allah jadikan dia kaya, bersikap sewenang-wenang. Ketika diingatkan akan nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya, apa yang dia katakan? Innama utituhu min ilmin indi. Dia menganggap saya diberi ini ya karena ilmu yang saya punya. Lupa nikmat itu karunia Allah, menganggap tak butuh dengan Allah. Di sinilah mengingatkan kita, banyak orang itu tidak lulus dalam ujian kekayaan,
kesehatan, kemudahan. Orang kalau dalam kesulitan, kesusahan menyebut nama Allah itu apa? Begitu tulusnya. Tapi banyak yang kemudian seperti korun. Dan itu terjadi pula pada hadis yang kita pernah baca di Riyadhus Shalihin tentang 3 orang dari Bani Israil. Ada yang sopak, punya penyakit pada rambutnya rontok, buta, miskin, sakit. Ujian juga uji. Tapi ternyata Allah ingin menguji dengan ujian lain apa? Diberikan kesembuhan. Datangi malaikat, ditanya pengen apa? Ya tentu pengen sembuh. Pengen apa lagi? Satu minta unta, satu minta sapi, satu minta kambing. Sampai kemudian ketika mereka menjadi kaya raya, 1 ekor unta jadi ada 1 lembah. Datang kembali malaikat dalam wujud orang meminta-minta. Ternyata yang punya penyakit kulit, yang punya penyakit apa? Rambut, beralasan innal huquqa katsirah. Tanggung jawab hak yang harus ditanggung itu banyak. Ketika diingatkan, utang kan dulu miskin, punya sakit, Allah berikan kesembuhan, diberikan kekayaan. Apa jawabnya? Innama warastuhu an-kafirin. Saya ini kan mewarisi dari generasi ke generasi. Subhanallah. Maka apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini benar-benar ada di tengah manusia. Orang yang sebelumnya tidak punya, Allah karuniakan kekayaan yang seharusnya dia sedekahkan, tapi bersikap apa? Bakhil. Yang seharusnya sekaya apapun kita ini fakir di hadapan Allah, tapi ternyata merasa tidak butuh kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak membutuhkan lagi pahala dari Allah setelah diberikan harta yang banyak. Walaupun dalam kondisi kebanyakan orang itu yang berharap jadi kaya. Siapa coba yang enggak berharap jadi kaya? Coba angkat tangannya. Saya ingin miskin. Ada nggak? Tapi ternyata seperti ini ujiannya. Banyak kalau orang itu sudah kaya, merasa tidak butuh kepada Allah. Dikira kekayaannya itu sebagaimana membuat dia tidak butuh kepada manusia. Menurut dia, sampai ada yang merasa tidak butuh kepada Allah. Padahal kita sering ya dulu mengingatkan, manusia itu semakin kaya, dia semakin butuh kepada yang lain. Yang ada dalam mindset manusia, semakin saya kaya, saya tidak butuh orang lain. Sehingga muncul orang-orang dengan sikap arogan terhadap orang lain, karena dia merasa kaya tidak butuh kepada orang lain. Ngomong kadang dia jelek, bersikap kadang apa menyakitkan. Padahal faktanya orang itu semakin kaya semakin butuh orang lain.
Coba kalau duitnya terbatas, gitu ya, punya mobil, butuh sopir gak? Mikir gitu ya. Apa ngisi bensin sekarang katanya mau pakai aplikasi, mulai mikir gitu ya. Ini katanya Pertalite kan mau dibatasi juga. Jadi ngisinya Pertalite harus pakai aplikasi. Nah, ngisi bensin aja masih mikir gitu ya. Masih cari apa yang harganya murah. Mungkin gak mikir cari sopir tadi? Anda. Tapi kalau duitnya semakin lancar, semakin banyak, mikir cari apa? Sopir. Mikir cari satpam untuk rumahnya, mikir asisten dan seterusnya. Ternyata orang itu semakin kaya itu malah semakin butuh kepada orang. Masa masa Dewi. Aneh manusia itu sebenarnya. Jadi ia tidak menyalurkannya ke jalan kebaikan. Dan ini salah satu indikator orang itu merasa dirinya tidak butuh kepada Allah. Apa? Dia belanjakan karunia nikmat yang Allah berikan malah bukan pada jalan yang Allah ridhoi. Padahal seharusnya dari pembahasan syukur sebelumnya, bersyukur itu kalau kita gunakan nikmat itu untuk semakin dekat dan taat kepada Allah. Karena sebagaimana semakin kaya seseorang itu semakin butuh kepada orang lain, dia seharusnya juga merasa semakin butuh kepada Allah. Siapa yang akan menjaga harta? Siapa yang akan menjaga dirinya? Mengandalkan satpam, mengandalkan bodyguard, semua sama-sama lemah. Yang maha kuat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya semakin besar yang nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita itu semakin merasa butuh kepada Allah. Dan itu ditunjukkan kenapa? Menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridho. Ia merasa cukup dengan kelezatan dunia dan tidak membutuhkan kenikmatan akhirat. Tertipu, bisa merasa bisa membeli apa saja yang dia inginkan, makanan yang apa diinginkan apa saja, seharga apa saja bisa dibeli, mau nginep di mana bisa, mau pergi kemana bisa. Akhirnya sebagian orang merasa hidup cukup hidup di dunia. Padahal seharusnya logika yang digunakan apa? Kalau jenengan ketika bisa makan enak, meskipun harganya per porsi sekian ratus ribu, eman-eman ya. Yang kadang per porsi aja puluhan ribu, itu kadang eman-eman. Tempatnya Pak Jamin ini 10.000 gak sampai ya, porsinya Masya Allah ya. Tapi ada orang yang bisa beli satu porsi sampai ratusan ribu, jutaan. Kalau jenengan itu sampai pada diri ini, kalau ya ngomongin hayal, bisa pergi nginep hotel bintang 5 presiden suite, bisa wisata mana Mandalika, Raja Ampat. Kira-kira apa mindset yang pikiran yang ada dalam diri kita?
yang diceritakan di sini kan apa? Dia terus lupa dengan akhirat. Ini wis enak. Kalau itu orang beriman, seharusnya apa yang ada dalam pikirannya? Ya kalau dunia saja senikmat ini, bagaimana dengan akhirat? Jadi ketika seseorang itu melihat kenikmatan dunia, semakin memotivasinya untuk mengejar akhirat, bukan malah melalaikan dari akhirat. Yang nikmat akhirat itu tidak bisa terbayarkan. Berarti kan berlipat-lipat keindahannya, kenikmatannya, kelezatannya. Maka rugi kalau ada orang baru mendapatkan kesenangan dunia yang fana, yang sementara, terus merasa cukup dengan kenikmatan seseorang yang sudah merasa tidak membutuhkan lagi pahala Allah juga akan berbuat sama dengan orang lain. Lalu dengan Allah saja dia merasa tidak butuh, apalagi kepada sesama manusia. Jadi ngeri. Jadi ia merasa tidak ada urusan lagi dengan orang lain. Ia hanya mementingkan hartanya yang banyak. Ia enggan mengeluarkan hartanya karena menganggap bahwa mencari harta itu tidak mudah. Dan ini yang terjadi pada sebagian orang yang dilimpahkan harta oleh Allah. Dia kemudian bersikap apa? Sewenang-wenang. Dia merasa tidak butuh kepada orang lain, tidak mau bantu, tidak mau keluarkan sedekah, tidak mau boleh duit di angel. Jadi dia anggap dia telah bekerja keras kok enak, orang lain tinggal menerima. Yang susah kayak saya, kok dia tinggal ada menerima hasilnya. Masya Allah. Orang seperti ini tidak sadar dia sedang melupakan Allah yang memberikan nikmat tersebut. Wa kadzdzaba bil husna, baik dengan lisannya langsung ataupun tidak. Orang yang seperti ini hakikatnya apa? Serta mendustakan pahala yang terbaik. Masih ingat wasaddaqa bil husna sebelumnya? Apa itu al-husna? Surga, balasan Allah yang terbaik. Maka orang ini tidak meyakini adanya ganti dari Allah. Ia merasa jika mengeluarkan harta, uangnya akan berkurang. Jadi cara pandangnya apa? Berkebalikan dengan seorang mukmin, berkebalikan dengan anjuran syariat. Kalau kemarin dikatakan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, tapi di sini dia merasa apa? Sedekahnya akan mengurangi harta. Orang yang bakhil adalah orang yang sangat menderita. Jadi kalau orang yang apa? Bersedekah, orang yang dermawan, itu adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Al-jazaa min jinsil amal. Dia membahagiakan orang lain, Allah membalas dia dengan kebahagiaan.
ialah orang yang pelit terhadap orang lain. Allah pelit kepadanya, membiarkan penderitaan orang lain, Allah pun membiarkan dia menderita. Lihat, Nabi SAW pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Mathalul bakhili wal mutasaddiq." Perumpamaan orang yang bakhil, orang pelit, dengan mutasaddiq, orang yang benar bersedekah. Ka'athari rajulaini 'alaihima jubbatani min hadidin. Permisalannya apa? Seperti dua orang yang masing-masing mengenakan baju jubah terbuat dari besi. Qad turqat aydihima ila huddihima wa tarafihima. Yang mengekang keduanya hingga kedua tangan mereka terbelenggu, terlipat ke dada dan kerongkongannya. Di sini kaum muslimin rahimahumullah, kalau kita cermati, ada sesuatu yang tersirat. Ini permisalannya siapa? Orang bakhil dan orang bersedekah. Tapi ada yang tersirat. Selain yang akan diungkapkan tentang apa? Satunya bakhil, satunya bersedekah. Gambaran mengenakan baju besi yang menyebabkan apa? Tangannya terlipat di dada dan mencekik kerongkongannya. Ini gambaran tentang orang yang terikat. Terikat dengan apa? Dengan harta. Diakui tidak diakui, sebenarnya semakin kita punya harta, kita ini semakin punya beban. Mungkin yang saya contohkan sering, kalau kita naik bis dari Magetan Surabaya dalam rangka cari kerja, di kantong hanya ada ongkos untuk naik bis berapa? 80.000. 50. Murah ya? Kita 50 dari Madiun 50. Oh sama ya? Ini yang tol. Iya, Masya Allah. 50.000. Perjalanan ke Surabaya mau cari kerja. Di kantong hanya 50.000 untuk ongkos bis. Kira-kira setelah bayar ke kondektur, gimana sebenarnya? Ledak turunnya. Kenapa kira-kira? Gak ada beban pikiran. Berbeda kalau jenengan naik bis ke Surabaya mau ngambil mobil Innova Limon 300 juta, di tas bawa cash 300 juta, bisa tidur nggak? Subhanallah. Jadi sebenarnya sesederhana itu kita berpikir tentang apa? Harta.
Tapi yang berubah kita inginnya punya harta. Padahal semakin kita berharta, semakin kita itu terkekang. Tinggal kemudian setelah kita dikekang dengan harta, manusia terbagi dua. Apa itu? Yang bersedekah dan yang bakhil. Bagaimana reaksi tekanan tadi? Faja'alal mutasaddiqu kullama tasaddaqa bi sadaqatin intafa'at anhu hatta tarsha anamilahu wa ta'wa atharahu. Nah, orang yang sudah diikat dengan hartanya tadi, dia mau mengeluarkan untuk sedekah. Setiap kali mutasaddiq hendak bersedekah, bajunya akan melonggar dan akhirnya menutupi ujung kaki dan bekas jalannya. Orang yang bersedekah, bebannya itu akan meringan. Belum yang merapat ke tangannya apa? Longgar. Sebaliknya, waja'al al-bakhilu kullama hamma bi sadaqatin qala sad wa akhadha kullu halqatin bi makaniha. Jika orang yang bakhil, pelit, ingin berinfak, dia sebenarnya punya keinginan. Setiap orang itu punya sifat dasar yang Allah letakkan, ingin bantu orang lain. Tapi dia kalah dengan nafsunya. Enak-enak. Tadi yang dikatakan apa? Yang kerja saya enak sekali, dia menerima hasil. Maka baju besinya mengerut, dan setiap baju besi itu ada apa, rantai-rantainya itu dikatakan kullu halqatin bimakaniha. Setiap baju besi cincin-cincinnya tetap di tempatnya, tidak melonggar. Bahkan semakin kencang mengikat diri. Subhanallah. Makanya orang bakhil itu bukan orang merdeka. Orang merdeka itu apa? Yang mau bersedekah. Yang digambarkan apa? Dia letakkan kekayaan itu di tangannya, tidak sampai masuk dalam hatinya. Yang diibaratkan dengan apa? Air itu bermanfaat untuk kapal. Kapan? Selama air ada di luar kapal. Tapi kalau air sudah masuk ke kapal, bagaimana? Tenggelam. Pun demikian harta. Harta itu bermanfaat kalau kita genggam di tangan. Ada yang butuh kasih, ada yang butuh kasih. Tapi kalau sudah harta masuk ke dalam hati, yang menenggelamkan kita. Nasallahu salamah wal afiyah. Qala Abu Hurairah fa ana ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bil isba'ihi atau bi isbi'ihi hakadha fi jaybihi falau ra'aytu yuwassi'uha wa la tatawassa'. Abu Hurairah berkata, aku melihat Rasulullah SAW sambil meletakkan jari-jarinya di sakunya. Allah alam, ini terjemah langsung dari Ustaz Firanda atau dari editornya, gitu. C di situ
Seperti tentang apa? Jilbab itu diperintahkan untuk menjulurkan apa? Ala julu bihin. Apa itu jilbab? Jilbab itu memang salah satu terjemahnya kantong. Tapi makna yang lain atau terjemahan lain dari jilbab itu ini loh, belahan baju. Jadi wanita itu bajunya ada belahan di dadanya untuk menyusui anaknya. Maka jilbabnya itu harus menutupi belahan dadanya. Itu standar minimal jilbab. Jadi bukan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh, enggak, ditutupkan. Maka Rasulullah kalau memasukkan jarinya ke belahan bajunya tadi, menyempitkan dan melonggarkan. Orang yang bersedekah itu bajunya melonggar, sedangkan yang bakhil bajunya menyempit. Ini gambaran apa? Orang yang bersedekah bajunya bisa longgar, sedangkan orang yang pelit ingin melonggarkan tapi tidak bisa longgar. Nah, di sini ada pelajaran penting tentang kiat hidup bahagia. Satu kata yang diinginkan semua orang. Ada nggak yang tidak menginginkan bahagia? Semua menginginkan satu kata ini. Sayangnya kadang orang malah berjalan berlawanan arah dengan yang dituju. Siapa masih ingat rumusnya bahagia? Apa rumusnya bahagia? Pernah kita sampaikan? Yang baru saja kita bahas tahun lalu, bahagiakanlah orang lain, kan gitu. Ini salah satu rumus bahagia. Karena ketika kita membahagiakan orang lain, apa balasannya dari Allah? Allah akan membahagiakan kita. Satu. Apalagi rumus yang lain? Oh, ini mencurigakan ya. Pengen bahagia kan? Jangan-jangan. Jangan-jangan gak pengen bahagia. Rumusnya gak dihafal. Gak dihafalkan, yang penting dipraktekkan. Oh ya, Masya Allah. Nah, kalau dipraktekkan ya mestinya semakin hafal kan gitu. Apa di antara rumus bahagia? Bahagia itu berbanding lurus dengan apa? Rumus itu. Bahagia itu berbanding lurus dengan apa? Ujian. Ujian nanti malah sedih kalau dalam ujian, gak bahagia. Apa? Bahagia itu berbanding lurus dengan hubungan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Semakin dekat hubungan kita kepada Allah, semakin kita bertakwa, kita akan semakin dekat dengan bahagia. Dan silakan buktikan ini. Semakin jauh orang dengan Allah, semakin jauh dari ketakwaan, semakin jauh dari bahagia. Ini yang saya katakan apa? Ada orang ingin bahagia, tapi berjalannya berlawanan arah. Gak mau mendekat kepada Allah. Padahal kelakuannya itu berbanding lurus. Mencari bahagia tapi dengan apa?
melawan syariat Allah, bermaksiat kepada Allah, gak akan bahagia. Maka subhanallah, rumusnya sudah ada, tinggal apa? Aplikasinya. Nah, dia menyebutkan di antara yang dulu bahagia, setiap kali seseorang berinfak, ia akan semakin merasakan kebahagiaan dan ketenangan hati. Salah satu rumus bahagia juga dalam apa? Sedekah. Apa yang kita sisihkan dari harta kita. Dan para bapak, kita ingatkan kembali pembahasan kita dulu, bahwa berinfak, bersedekah bukan hanya pada pihak ketiga. Nafkah kepada istri itu bagian dari apa? Sedekah. Bahkan termasuk sedekah terbaik. Jadi jangan dianggap sedekah itu hanya ketika apa? Nyumbang bangun pondok, tumpang iklan gitu, bangun masjid, sedekah fakir miskin, anak yatim. Enggak. Ada sedekah yang paling dekat kepada sahabat, istri dan anak-anak. Makanya semangat. Jangan merasa belum bersedekah juga. Sudah. Tapi apa yang kita ingatkan dulu? Innamal a'malu binniyat. Karena memberikan nafkah ini rutinitas. Orang kafir memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan juga. Orang fasik memberikan juga. Tapi tidak ada niatan bersedekah. Nah, itu yang harus membedakan. Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan salah satu penyebab kebahagiaan adalah berbuat baik kepada orang lain dengan cara apa? Berinfak, memikirkan orang lain dan mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain. Ini teori yang pertama dari bahagiakan orang lain, niscaya Allah akan bahagiakan kita. Dan yang paling berat dibahagiakan adalah istri, anak-anak kita. Ini yang paling berat. Sebelum akan berpikir membahagiakan yang lain, teorinya sedekah dari yang paling dekat, orang tua, gitu ya, kerabat, saudara, dan seterusnya. Itulah penyebab datangnya kebahagiaan. Beliau berkata, sebagaimana dalam buku beliau Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah. Nah, sayangnya kita baru membahas berapa poin, Mas Arif? 2 poin. Dalam kitab itu disebutkan bahwa asbab lagi tuzilul hamma wal ghamma wal qalaq. Di antara penyebab yang bisa menghilangkan kesedihan, kegalauan. Nah, kemarin dapat faedah dari Dr. Sofyan Baswedan. Apa bedanya ham wal gham? Kalau qalaq, itu biasa ya. Sudah paham ya, kalau qalaq itu biasanya di bulan Ramadan. Itu qalaq yang lain. Qalaq itu apa? Kegelisahan. Galau, gitu ya. Nah, kalau ham wal gham itu kegelisahan. Kalau ham itu sebelum sesuatu terjadi, itu disebut ham. Mikir sesuatu yang ini. Gelisah memikirkan sesuatu yang akan terjadi disebut
itu kegelisahan kalau sudah terjadi. Iki piye. Baru kepada al-qalaq itu hatinya kacau. Nah, kita semuanya pernah mengalami yang seperti ini. Bagaimana menghilangkannya? Al-ihsanu ilal khalqi bil qawli wal fi'li wa anwa'il ma'ruf. Menghilangkan kebiasaan itu caranya adalah berbuat baik kepada orang lain dengan perkataan dan perbuatan serta berbagai macam kebaikan. Kalau kita mendapatkan pelajaran seperti ini, lagi-lagi apa? Yang di rumah lah yang paling berhak. Maka ngaji itu menjadikan kita apa? Semakin baik perilaku dan perbuatannya apa? Dengan keluarga. Para suami ini kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua. Jadi ngaji itu menjadikan suasana dalam keluarga semakin baik. Jangan malah apa? Ngaji menjadikan kita merasa terminter. Nah, ini yang bahaya dan sudah terjadi. Dan mungkin banyak terjadi. Sehingga ada suami yang ngaji, akhirnya kerjaannya cuma cekcok aja dengan istri. Atau istri yang ngaji, kerjaannya cekcok dengan suami. Karena ilmu itu bukan dipraktekkan, tapi menjadi apa? Sikap kemintaan. Ini baik. Padahal kita sudah dapat modal. Untuk kita berbahagia, salah satunya apa? Berucap lahir baik. Siapa yang paling baik diajak berucap baik? Pasangan kita. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua. Perbuatan pun demikian, sedekah pun demikian, dan seterusnya. Allah akan memberi kebahagiaan kepada kita jika selalu membahagiakan orang lain. Nabi SAW memberikan perumpamaan orang yang benar bersedekah seperti melebarnya baju besi yang dipakainya setiap kali ia bersedekah. Jadi kalau gambarannya pakai baju yang ketat, itu susah berat. Apalagi bajunya besi. Apa yang bisa menolong itu? Bersedekah. Bajunya akan longgar. Karena ada, nah, seperti yang kita pelajari dari guru-guru kita, ada orang kaya yang merdeka dari kekayaan. Artinya nggak terlalu mikir kekayaan. Orang datang butuh bantuan kasih, jadi keluarganya memang apa berhak mendapatkan kelonggaran, dia kasih kelonggaran selama bukan dalam kemaksiatan. Tapi sebaliknya, ada orang yang sudah miskin dan jiwanya juga miskin, sudah nggak punya bakhil lagi, sudah nggak punya sombong lagi. Itu kan salah satu golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan di hari kiamat. Hatinya semakin tenang dan bahagia. Allah memberikan kebahagiaan dalam dirinya sebagai balasan karena ia telah membahagiakan orang lain. Bahkan bajunya semakin lebar hingga menutupi jari-jari dan bekas langkah kakinya. Terus melebar bajunya, gitu ya, sampai seakan baju terseret saking longgarnya.
Walaupun itu perumpamaan saja, dalam realitanya boleh nggak pakai baju seperti itu? Nggak boleh. Menurut Ibnu Battal rahimahullah, makna pernyataan tersebut adalah Allah akan menutup aurat dan aibnya di dunia. Dan makna hadis itu adalah tersirat. Bukan kita disuruh pakai baju yang kompor, itu enggak. Tapi itu menggambarkan bahwa Allah akan menutupi kesalahan kita, aib kita. Lalu Allah akan melimpahkan ganjaran baginya di akhir. Sehingga bekas langkah kaki yang tidak benar itu dihapuskan, diganti dengan kebaikan. Sementara itu orang yang bakhil seperti baju besi yang semakin menyempit ketika ingin bersedekah. Keinginannya bersedekah bertabrakan dengan sifatnya yang kikir, sehingga bukannya baju itu semakin longgar tapi semakin sempit. Kedua tangannya terkekang dengan baju besi tersebut sehingga tidak dapat digerakkan atau dikeluarkan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Walamma kana al-bakhilu mahbusan 'an al-ihsani mamnu'an al-birri wal khairi wa kana jazaa'u min jinsi amalihi." Kata orang yang bakhil terpenjara dari berbuat baik, yaitu kepada orang lain, terhalangi dari kebaikan dan kebajikan, dan balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Fahuwa ghayyiqus sadri mamnu'un minal insyirahi ghayyiqul 'atani saghirun nafsi qalilul farahi kathirul hammi wal ghammi wal hazani. Maka jadilah orang yang sempit dadanya, karena dia sempitkan pandangannya, pikirannya. Dengan memberi orang lain dikira hartanya akan habis, maka dia yang dibuat sempit hatinya, terhalangi dari kelapangan hati, mudah marah dan tidak sabaran, kerdil jiwanya, jarang gembira, sering bersedih, gelisah dan galau. Maka kalau kita dapati poin-poin ini dalam diri kita, mari mulai belajar untuk apa? Bersedekah. Yang paling gampang adalah ketika memberikan nafkah kepada istri. Ingat, saya ini sedang bersedekah. Niatkan bersedekah, niatkan membahagiakan orang lain. Demikianlah keadaan orang bakhil. Ketika akan mengeluarkan uang, ia akan sangat mempertimbangkannya, sehingga hal itu menunjukkan dirinya orang yang sangat bakhil. Lalu ia tidak jadi mengeluarkan uang. Ada niat, tapi karena benar pertimbangan bakhil dia. Kalau terpaksa bersedekah, ia akan merasa sedih dan menyesal karena uangnya berkurang. Dadanya pun semakin sempit dan jauh dari kebahagiaan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita bacakan. Silahkan kalau ada koreksi, tambahan, pertanyaan, pernyataan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah hadir menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.